Perkenalkan, nama saya Yunus Paul dengan NIM 2112064926, kelas A12, program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, metode guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dewasa ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Hasil akhir yang diperoleh oleh peserta didik belum mampu memberikan senyuman yang membuat harum nama bangsa Indonesia. Kualitas belajar mengajar patut dipertanyakan dan motivasi belajar peserta didik masih sangat rendah. Hal ini harus diperbaiki untuk seorang guru. Merangkai pengalaman menggunakan masalah nyata yang terdapat di lingkungannya. Belajar tidak bersifat pasif. Belajar merupakan proses aktif. Dalam proses pengalaman saya dan informasi saya, setelah belajar, seseorang memiliki keterampilan, kemampuan, sikap, dan nilai-nilai. Dalam hal ini, segala menyatakan keterampilan belajar dipahami sebagai berusaha atau berlatih supaya mendapatkan suatu kepandaian, mewujudkan suatu keterampilan yang bersifat khusus untuk merangkai pengalaman belajar yang sempurna. Hendak kegunaan metode pembelajaran, media pembelajaran, teknik evaluasi, karakter wilayah atau daerah. Sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar dapat menciptakan kerjasama dengan siswa lain dan dapat memperoleh informasi yang banyak. Manusia memperlengkap dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan pemahaman atau peserta didik secara mendalam, dan penyelenggaraan pembelajaran meliputi pemahaman tentang psikologi, perkembangan anak, kesehatan anak, lingkungan sosial. Seseorang guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Dengan kata lain, ia telah mendidik. Seseorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan, atau dengan kata lain, ia telah terdidik dan telah terlatih dengan baik. Pemahaman terdidik dan terlatih adalah menguasai berbagai strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan sebagaimana yang tercantum dalam kompetensi guru. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesi nampak belum banyak dilakukan. Yang paling menonjol hanya tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar dan administrator kelas. Menyatakan bahwa pada dasar kompetensi guru bertugas sebagai mengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungan dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat ditugaskan ke dalam 4 kemampuan yakni merencanakan program mengajar, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar dan mengajar,
menguasai bahan pengajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang diajarinya. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang sepenuhnya harus dikuasai guru yang profesional. Berdasarkan konsep dapat diartikan sebagai kemampuan dasar melaksanakan tugas keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan penilaian proses belajar dan mengajar. Motivasi dan peran guru sebagai pendidik merupakan peran dan fungsi yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam memberi bantuan dan dorongan. Tugas-tugas pengawasan dan pembimbingan, pembinaan, serta tugas yang berkaitan dengan disiplinkan anak agar anak patuh terhadap aturan sekolah dan norma-norma kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas yang berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidikan harus berusaha menimbulkan motif intrinsik dengan menumbuhkan dan mengembangkan minat peserta didik terhadap jenis bidang studi relevan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas.